Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang, Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai posisi utang RI tahun 2026 dan perannya dalam pembiayaan infrastruktur strategis. Presentasi ini akan membahas kondisi utang Indonesia saat ini, manfaatnya bagi pembangunan, resiko yang perlu diperhatikan, serta strategi agar pengelolaan utang tetap berkelanjutan. Posisi utang negara kita saat ini sering dipandang sebagai sesuatu yang negatif. Namun dalam prakteknya utang merupakan instrumen fiskal yang digunakan pemerintah untuk menutup defisit APBN dan membiayai pembangunan. Yang terpenting bukan besar kecilnya utang, melainkan apakah utang tersebut dikelola secara produktif dan masih berada dalam batas yang aman, sesuai kemampuan negara untuk membayarnya atau tidak. Kalau saat ini, per tanggal 31 Maret 2026, posisi utang kita adalah 9.920,42 triliun atau 40,75% terhadap PDB dengan komposisi utang pemerintah sebagaimana yang terdapat pada gambar. Saat ini kondisi ekonomi Indonesia menunjukkan tren yang positif, terbukti pada kuartal 1 tahun 2026 ini mencapai 5,61%. Pertumbuhan ekonomi ini meningkat memberikan ruang bagi pemerintah untuk terus membangun infrastruktur. Namun di sisi lain, defisit APBN masih menjadi tantangan sehingga pemerintah tetap membutuhkan pembiayaan melalui utang. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan fiskal yang hati-hati agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga tanpa membebani generasi mendatang. Lalu sebenarnya apa peran utang dalam pembiayaan infrastruktur strategis kayak gitu ya? Sebagian besar utang kita atau utang pemerintah itu digunakan untuk membiayai proyek-proyek strategis nasional, seperti misalnya jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, hingga infrastruktur digital. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas, memperlancar distribusi barang dan jasa, menarik investasi, serta menciptakan lapangan kerja baru. Berikut saya paparkan juga struktur utang pemerintah atau komposisi utang pemerintah berdasarkan grafik yang ada bisa kita lihat bersama di sini. Grafik ini menunjukkan bahwa sebagian besar utang pemerintah berasal dari SBN atau surat berharga negara, di mana di situ ada SBN domestik sekitar 6.280 dan SBN falas 1.537. Sedangkan yang lainnya adalah merupakan pinjaman luar negeri atau pinjaman dalam negeri. Kayak gitu. Dengan rasio utang terhadap PDB dari tahun ke tahun, dari 2021, 2022, 2023, dan 2024 menunjukkan tren yang penurunan. Lalu, komposisi utang domestik yang lebih besar dibanding utang luar negeri, ini juga menjadi tolak ukur atau menunjukkan bahwa pemerintah lebih mengandalkan pembiayaan dari dalam negeri, sehingga risiko nilai tukar dapat ditekan. Berikut saya paparkan juga terkait perbandingan dengan negara ASEAN. Dari negara ASEAN, kita berada di urutan ke-7 ya, Bapak Ibu. Jika dibandingkan beberapa negara di ASEAN, rasio utang Indonesia terhadap PDB masih relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa ruang fiskal Indonesia masih cukup baik dan hutang masih berada pada tingkat yang terkendali. Namun meskipun begitu, pemerintah tetap harus berhati-hati dalam menambah hutang baru. Walaupun hutang itu tadi memberikan banyak sekali manfaat terhadap beberapa eh, pembangunan pada negara Indonesia, tapi ada juga beberapa risiko yang perlu kita perhatikan. Misalnya adalah pelemahan nilai tukar rupiah yang pada akhir-akhir ini terjadi, kenaikan suku bunga global, meningkatnya beban pembayaran bunga, serta rendahnya rasio pajak yang dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam membayar utang di masa depan. Lalu, di sisi lain, hutang juga dapat membuka peluang yang besar apabila digunakan secara tepat. Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan produktivitas, mempercepat pertumbuhan ekonomi pada umumnya, mendorong investasi swasta, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, utang dapat menjadi investasi jangka panjang apabila menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar daripada biasanya. Menurut teori Keynesian, pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal, termasuk utang, untuk mendorong permintaan agregat ketika kondisi ekonomi sedang melambat. Melalui belanja pemerintah, aktivitas ekonomi dapat meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi dapat kembali didorong atau terdorong. Suatu utang dikatakan berkelanjutan apabila pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan biaya hutang kita. Sedangkan di sini jika pertumbuhan PDB melebihi rata-rata bunga utang,
Kondisi idealnya itu adalah di atas 5% dengan rasio utang di bawah 60%. Selama ekonomi masih terus berkembang dan utang digunakan secara produktif, maka kemampuan pemerintah untuk membayar utang juga akan semakin baik. Infrastruktur yang dibangun pemerintah akan meningkatkan minat investasi swasta, baik dari dalam negeri maupun di luar negeri. Contohnya pembangunan jalan tol akan mempermudah akses menuju kawasan industri sehingga banyak investor tertarik membuka usaha di wilayah tersebut. Inilah yang disebut dengan crowding in innovate. Agar utang tetap terkendali, pemerintah perlu meningkatkan penerimaan negara. Caranya bisa melalui peningkatan kepatuhan pajak, digitalisasi administrasi perpajakan, reformasi subsidi agar lebih tepat sasaran, serta optimalisasi sumber penerimaan-penerimaan lainnya. Karena tidak semua proyek harus dibiayai menggunakan utang. Pemerintah perlu memprioritaskan proyek yang memiliki multiplier effect tinggi sehingga, mohon maaf, seperti transportasi, energi, logistik, sehingga manfaat ekonomi benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Pengelolaan utang itu harus dilakukan secara profesional. Strateginya antara lain adalah memperpanjang tenor hutang, menjaga biaya bunga tetap rendah, dan memastikan setiap utang digunakan untuk kegiatan produktif. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga dapat bekerja sama dengan sektor swasta melalui skema KPBU atau Public Private Partnership. Selain itu, pembiayaan hijau seperti green bond juga menjadi alternatif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan sekaligus menjaga stabilitas fiskal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hutang itu bukanlah sesuatu yang harus dihindari sepenuhnya, namun yang paling penting adalah bagaimana hutang tersebut dikelola. Selama digunakan untuk proyek produktif, dikelola secara transparan, dan tetap berada dalam batas yang aman, hutang dapat menjadi instrumen yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Apabila terdapat pertanyaan, masukan, atau feedback yang lainnya, dapat kita diskusikan melalui chat atau yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.